Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, udah pada semangat hari ini? Luar biasa. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar seperti biasanya ya. Namun sebelum belajar kita harus berdoa. Kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Ya, anak-anak, ada yang berani untuk pimpin doa? Saya, Bu. Oh, Putri, ayo Putri pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai yuk. Berdoa selesai. Amin. Ya, sebelum belajar, Ibu mau absen terlebih dahulu. Nanti yang Ibu panggil angkat tangannya dan bilang hadir, Bu, gitu ya. Ya, Bu. Ya. Monica Helen Rati Agatha. Hadir, Bu. Teresia Putri Astari. Hadir, Bu. Satu lagi Elizabeth Ingrid Winatara. Hadir, Bu. Oh iya, ada temennya yang nggak hadir? Ada, Bu. Ada semua ya. Ya. Buat anak-anak, kalau misalnya kalian nggak hadir, bisa kirim surat ke Ibu atau orang tua kalian bisa menghubungi Ibu secara pribadi ya. Ya, Bu. Anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu? Enggak. Bukunya nggak pernah dibuka ya di rumah? Ya, Bu. Nggak punya buku. Oh, nggak punya buku. Ibu kan udah Ibu kan udah bilang suruh pinjam di perpustakaan. Berarti kalian nggak ada yang pinjam ya? Gurunya galak, Bu. Gurunya galak. Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Ibu mau tanya sama kalian. Kalian di rumah punya tumbuhan? Punya. Coba Ingrid, di rumah punya apa tumbuhannya? Punya, Bu. Apa aja? Coba sebutin. Oh, buah mangga. Buah mangga, terus Jeruk. punya bunga? Punya bunga mawar, melati. Iya, tadi Ingrid sudah menyebutkan tumbuhan yang ada di rumahnya. Ada lagi yang mau nyebutin tumbuhan yang ada di rumahnya? Coba Putri. Di rumah saya ada pohon anggur. Pohon anggur, Terus ada bunga mawar. ada bunga mawar, apa lagi? Sama ada pohon palem. Pohon palem. Itu yang nanam Putri atau orang tuanya Putri? Saya, Bu. Oh, hebat sekali bisa menanam pohon palem loh Putri. Itu bagus sekali ya. Coba di rumahnya Helen ada tanaman apa? Ada bunga mangga. Pohon mangga, pohon mawar, melati. Iya, jadi kalian semua punya tumbuhan ya di rumah? Iya, Bu. Ya, coba sekarang Ibu mau tanya lagi. Kalian tahu nggak sih apa manfaat dari tumbuhan bagi makhluk hidup? Ayo, ada yang bisa sebutin? Ya, Putri? Buat makan. Buat makan. Ada lagi? Tujuannya ada organ oksigen, membuat penghijauan. Iya. Coba kalau ini tadi ya sama kayak Helen ya. Jadi untuk bisa untuk penghijauan, sumber oksigen untuk kita untuk bernafas dan juga sebagai sumber energi untuk kita makan sehari-hari. Kira-kira itu kan tadi manfaat tumbuhan bagi manusia. Coba sekarang manfaat tumbuhan bagi hewan, ada yang tahu? Untuk makan. Ya, untuk makan, apalagi tempat hidup, apalagi tempat berkembang biak. Ya, itu sama saja ya, tempat berkembang biak dengan tempat hidupnya. Iya, jadi itu salah satu manfaat tumbuhan bagi hewan. Nah, sekarang kalian tahu kan kalau tumbuhan itu berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada yang disebut dengan perkembangbiakan generatif. Ada yang tahu perkembangbiakan generatif apa? Tahu nggak? Secara alami? Ya, benar. Jadi perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang didahului dengan adanya
perkawinan atau peleburan antara sel betina dan juga sel jantan. Contoh dari perkembangbiakan generatif ini pada tanaman jagung. Kalian tahu jagung? Tahu. Iya, tanaman jagung itu juga berkembang biak secara generatif atau melalui peleburan sel betina dan juga sel jantan. Oke, sekarang di sini Ibu punya video. Jadi kalian silakan simak videonya dan nanti Ibu akan berikan tugas kalian berupa tugas kelompok. Oke? Oke, Ibu. Udah ya Ibu, kita mau belajar nggak boleh ngobrol. Jadi kalian harus memperhatikan guru yang berbicara di depan. Ya, di sini Ibu punya video. Kalian silahkan simak video dengan baik-baik agar kalian mengerti materi yang akan Ibu ajarkan pada hari ini. Ya, ini bisa dilihat videonya. Terlihat? Apa Ya, yang diketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? ada iklannya ya Nana. Maaf. Perhatikan gambar berikut ini. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain: yang pertama, sebagai sumber energi bagi manusia. Sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen untuk bernapas. Yang keempat, pengikat air tanah. Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan bumi. Apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Nah, manfaat tumbuhan bagi hewan adalah sebagai sumber energi bagi hewan tersebut. Hewan apa anak-anak? Kucing. Ya, kucing. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sinar matahari. Ya, jadi pohon juga bisa melindungi manusia dari sengatan sinar matahari. Sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, coba kamu pahami teks tentang tanaman jagung. Ya, didengerin teksnya baik-baik. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Jadi kalau udah saya baca teksnya, bisa diberhenti ya videonya. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin. Ketika angin bertiup, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagai biji jagung dari hasil panen. Biji jagung itu dapat ditanam kembali. Dari sinilah mulai lagi perkembangbiakan jagung. Setelah kita membaca teks bagaimana jagung berkembang biak, maka tulislah ide pokok dan informasi penting setiap paragraf. Ibu beri contoh paragraf pertama dan paragraf kedua. Paragraf Ya, itu contohnya ada di buku kalian masing-masing ya. Buku paket pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Paragraf kedua, jagung dikembangbiakan dengan menanam biji. Nah, anak-anak ibu cari ya ide pokok dan informasi penting paragraf lainnya. Berikut adalah gambar bunga lengkap yang disebut dengan perkembangbiakan generatif.
Nah, diperhatikan gambar bunganya. Jadi melalui proses penyembuhan dan pembuahan. Yang pertama bakal biji, yang kedua tangkai putih, kepala putih, tangkai sari, kepala sari, mahkota, benang sari, kelopak, dan dasar bunga. Iya. Jadi di sini adalah bagian-bagian bunga. Yang pertama ada tangkai bunga. Kalian tahu kan letak tangkai bunga? Tahu. Yang selanjutnya ada dasar bunga. Ada bakal biji yang ada di tengah-tengah dari bunga tersebut. Ada kelopak di tangkainya. Ada tangkai putik. Kalian pernah lihat putik bunga? Nah, selanjutnya ada kepala putik, itu yang bulat-bulat di atasnya itu namanya kepala putik. Ada tangkai sari, batangnya itu namanya tangkai sari, dan juga ada kepala sari. Yang terakhir adalah mahkota. Jadi yang kalian lihat bagus itu bagian dari bunga yang bagus itu namanya mahkota bunga. Iya. Jadi kalian udah tahu ya bagian-bagian bunga. Sudah. Nah, bunga itu kira-kira hanya ada di Indonesia atau ada di beberapa negara? Di beberapa negara. Atau ada di semua negara? Semua negara, iya. Salah satunya ada di negara ASEAN. Kalian tahu negara ASEAN? Tahu. Nah, negara ASEAN itu negara yang seperti apa sih? Tropis. Negara ASEAN itu benar, Helen, negara tropis. Maksud Ibu, negara ASEAN itu terdiri atas negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ada berapa negara di Asia Tenggara? Hanya Ada banyak, ada yang bisa 12. Negara di ASEAN itu ada 10. Enggak, kan belum tahu. Jadi kita belajar bareng-bareng ya. Bisa sebutin negaranya ada apa aja? Brunei, terus Indonesia, terus Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos, satu lagi. Ada yang tahu nggak? Negara satu lagi yang negaranya mirip-mirip kayak negara Thailand. Taiwan. Kamboja udah. Negara Myanmar. Iya. Itu bagus, kalian udah tahu berapa negara yang ada di negara Asia Tenggara ini. Nah, Ibu mau tanya lagi, kira-kira kondisi setiap negara itu sama atau berbeda ya? Berbeda. Kalau negara Thailand itu dijuluki sebagai negara apa? Negara apa, yuk? Tahu nggak? Tidak tahu ya. Negara Thailand itu disebut sebagai negara gajah putih. Kira-kira kebudayaan yang ada di Thailand sama di Indonesia sama atau berbeda? Berbeda, iya. Kalau sama negara Malaysia kira-kira sama atau berbeda? Sedikit sama. Beda. Kita hanya satu rumpun tapi kita berbeda ya. Contohnya kalau di Indonesia itu terkenalnya sebagai apa? Negara kepulauan dan identik dengan batik. Negara lain kira-kira punya batik nggak? Mungkin punya, tapi beda sama negara Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial budaya yang ada di setiap negara itu berbeda. Oke, kalian udah ngerti semua? Udah ngerti? Kalau Ibu kasih pertanyaan kira-kira bisa atau enggak? Nggak tahu. Oh, enggak yakin ya. Oke, di sini Ibu mau kasih tugas kalian, tugas kelompok. Jadi kerjanya secara berkelompok, harus diskusi dan kerja sama. Nggak boleh saling bertengkar dalam kelompok. Ya, di sini Ibu punya LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Tapi sebelum itu, Ibu mau kasih satu contoh lagi. Di sini Ibu punya media pembelajaran tentang salah satu contoh lagi dari perkembangbiakan generatif atau secara kawin.
Di sini ada gambar bunga apa? Matahari. Ya, ini gambar bunga matahari. Ya, di sini bunga matahari diawali dengan biji, lalu biji ditanam, tumbuh, lalu tumbuh kembali menjadi bagian lebih besar dan lebih besar lagi hingga sampai dia menua. Kalau sampai menua, bijinya kembali kita tanam. Nah, ini namanya siklus karena terjadi secara berulang-ulang. Jadi selain tanaman jagung, yang mengalami perkembangbiakan generatif adalah bunga matahari. Oke, anak ibu pinter semua. Nah, sekarang ibu mau kasih tugas buat kalian. Ibu kasih waktu buat ngerjain ya. Ini nanti ikuti petunjuk yang ada dalam KPD ini. Di sini ada nama kelompok dan petunjuk-petunjuknya. Ini Helen sebagai ketua kelompoknya, tolong dipimpin teman-temannya dalam ngerjainnya. Ininya. Ya, bisa dikerjain. Nah. Ngerjainnya yang benar. Ngerjain itu pakai tangan ya, bukan pakai mulut. Ya nanti sabar loh. Nggak boleh berantem. Maksimal pakai berantem. Kayak udah mau SMP loh. Enggak layak. Ngerjainnya itu nggak boleh kata apa lah. Jadi bener serius. Ya gimana anak-anak, udah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah kita bahas bareng-bareng ya LKPD yang sudah kalian kerjakan. Coba Helen sebutin anggotanya, ada siapa aja? Ada Monica, Helen, Tati Agatha, saya sendiri. Terus Denesia Putri, Astari, Elizabeth Ingrid Natara. Iya, kita bahas soal yang pertama. Kita buka yang pertama. Coba dibaca, Putri, soalnya apa? Diskusikan dan tuliskan manfaat tumbuhan bagi manusia serta bagaimana interaksi antara manusia dan tumbuhan. Iya, yang pertama manfaat tumbuhan apa aja? Sumber energi, Terus penghasil oksigen, iya, terus sumber vitamin. iya, ada lagi? Ya, bisa juga untuk melindungi manusia dari sinar matahari. Soal yang kedua, interaksi manusia dan tumbuhan. Apa contohnya? Tumbuhan mengolah udara menjadi oksigen untuk bernafas. Iya, benar. Ada lagi? Ya, contoh lainnya, manusia menanam tumbuhan, selanjutnya diolah menjadi makanan sebagai sumber energi. Kita balik di soal selanjutnya. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung berkembang biak secara generatif atau secara kawin. Iya, melalui pembuahan antara sel betina dan juga sel jantan. Kita ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir kita buka. Coba Helen baca soalnya. Tuliskan persamaan dan perbedaan dua negara ASEAN yang telah kelompok kalian pilih dalam diagram Venn berikut ini. Iya, coba sekarang Ingrid baca. Tadi kelompok kalian memilih negara apa? Indonesia dan Malaysia. Iya, persamaannya apa? Persamaannya yang di tengah-tengah itu ya. Sama-sama rumpun Melayu. Oh iya, benar. Indonesia dan Malaysia itu sama-sama rumpun Melayu. Jadi kita masih bersaudara karena sama-sama rumpun Melayu. Dan juga selain negara Indonesia dan Malaysia juga ada negara Singapura. Perbedaannya apa? Mata uang Indonesia rupiah, Ya. mata uang Malaysia ringgit. Ya, terus Indonesia Republik Malaysia Kerajaan. iya. Pinter anak-anak ibu, kita tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat belajar?
Capek. Kita pemanasan dulu. Kita mau tepuk semangat. Pada tahu tepuk semangat? Tahu. Tahu ya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oi, oi. Oi, oi. Ya, ayo lebih semangat lagi. Helen kayaknya lemes banget. Udah sarapan kan tadi? Udah. Ayo Helen yang pimpin sekarang biar semangat. Yuk. Tepuk semangat. 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 Oi, oi. Oi, oi. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, anak-anak itu semuanya pintar-pintar, rajin belajar, nurut juga sama ibu. Nah, kalian tahu nggak kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Namanya bulan. Tentang perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan yang didahului dengan proses perkawinan antara sel betina dan juga sel jantan. Dan juga Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di ASEAN, di mana dalam ASEAN terdapat 10 negara dan setiap negara memiliki kondisi geografis yang berbeda. Iya. Udah capek belajar? Udah. Dan jam pelajaran kita juga sudah habis ya. Jadi kita bertemu lagi minggu depan. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita harus berdoa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sekarang gantian yuk, tadi kan Putri yang mimpin doa. Sekarang coba gantian, siapa yang mimpin doa? Helen kelasnya. Oh iya, Helen ketua kelas. Ayo Helen, kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, kita bertemu minggu depan ya. Selamat siang.